Ya, senang sekali bisa ketemu lagi di dalam ibadah kita pada sore hari ini. Oke, tema yang diberi kepada saya hari ini yaitu tentang karakter building. Ya, karakter building ini siapa yang tahu karakter building itu apa? Karakter itu Ya, karakter itu karakter atau boleh dikatakan kalau orang Jawa bilang watak gitu ya. Nah, karakter building, sebelum kita tahu apa itu karakter building, kita perlu tahu juga karakter itu sebetulnya apa, watak itu apa sebetulnya. Ya, kalau saya lihat di psikologi itu ada yang namanya belief itu kepercayaan atau keyakinan. Ya, itulah yang akan membentuk pikiran kita. Ya, pikiran belief, kepercayaan itu yang membentuk pikiran kita. Kepercayaan ini bukan maksudnya iman ya, tetapi kepercayaan atau keyakinan bahwa contoh, aku ini orang berharga atau tidak, itu keyakinan, belief. Aku ini bisa sukses atau tidak, itu belief, itu keyakinan. Ya, lalu dari belief itu akan membentuk yang namanya pikiran. Bagaimana cara kita berpikir ketika menghadapi permasalahan, lalu ketika kita melakukan sesuatu, itulah pikiran kita. Kita berpikir, harus begini, harus begitu. Ini mempengaruhi. Ketika beliefnya ini ada, satu misalkan saya adalah orang yang berharga, maka segala pikiran-pikiran kita ini akan mengarahkan kepada kita bahwa kita ini adalah orang yang berharga. Kita punya kaos berharga di mata Yahweh, betul ya? Jangan cuma pakai kaosnya saja, tetapi jadikan itu betul-betul sebagai belief kita, keyakinan kita bahwa kita ini dihargai oleh Bapak ya. Amin. Dari kita punya belief itu, maka pikiran kita akan terbentuk. Kalau orang pikirannya beliefnya itu, aku ini orang yang tidak berharga, aku ini ngapain juga hidup, sudah hitam jelek, hidup lagi misalkan, terus sudah orang desa goblok, terus apa ya, itu belief. Maka kita akan berpikir, aku itu tidak akan jadi orang sukses ya, aku tidak akan bisa maju, gitu loh. Jelas tidak dari sini? Ini rentetannya panjang. Dari pikiran itu akan membentuk kata-kata kita. Kalau pikiran kita ini jelek terus, maka yang keluar akan jelek juga. Kalau pikiran kita ini positif, maka kata-kata yang kita keluarkan itu juga akan positif. Sampai sini paham? Pertama, belief, keyakinan atau kepercayaan tentang diri kita itu mempengaruhi pikiran kita. Kalau kita punya keyakinan negatif, jelek terhadap diri kita, maka kita akan berpikir bahwa kita ini jelek. Ya, segala yang kita lakukan itu salah, segala yang kita lakukan ini nggak berguna, segala yang kita lakukan ini bikin susah orang tua misalkan. Itu. Lalu perkataan kita akan keluar pikirannya kata-kata yang seperti ini. Aku ini memang orang yang tidak berguna. Aku ini orang yang tidak ada apa-apanya. Aku ini tidak bisa apa-apa dan seterusnya. Demikian pula akan mengarahkan pikirannya, akan mengarahkan kata-kata kita terhadap orang lain juga. Untuk apa kamu sekolah tinggi-tinggi, buat apa? Gini aja cukup. Ya. Segini saja cukup.
Sebaliknya, kalau kita punya keyakinan, belief yang baik, ya, bahwa kita ini berharga, Tuhan punya rencana yang luar biasa atas hidup kita. Setiap kita tidak ada yang asal hidup, tetapi Tuhan sudah punya rencana atas setiap kehidupan kita. Ya, kita pegang yakin kuat ini. Maka kita akan berpikir bagaimana supaya rencana Bapak Yahweh itu terjadi dalam hidup kita. Amin. Kita berpikir, kita sekolahnya akan berpikir rencana Tuhan dalam hidupku ini apa. Saya mengambil sekolah jurusan apa, kuliah jurusan apa, itu sesuai dengan rencana Bapak Yahweh yang kita yakini. Kerja, kita mau kerja di mana, kerja apa, itu pun juga seperti itu. Kita mikir bagaimana rencana Bapak Yahweh ini supaya terdengar dalam hidup saya, begitu. Paham sampai sini? Lalu yang kita katakan, yang kita ucapkan itu adalah tentang masa depan. Bagaimana kita bisa punya masa depan yang baik, gitu. Kalau ada temannya yang suka setiap malam duduk-duduk di pinggir jalan, nggak ada juntrungannya, ya, nggak ada tujuannya, begitu. Kita pastikan ngomong, kamu ini loh, saya mau setiap malam di pinggir jalan, ngomong-ngomong, nggak ada melakukan kegiatan apapun, habis sekolah selesai, ya gitu-gitu aja. PR pun ngerjainnya dengan pelajaran jam ke 0 sudah mulai duluan. Jam ke 0 maksudnya gimana? Datang awal, PR kemarin apa? Sini tak pinjam, copy paste, ya kan? Nota gitu. Kita pasti akan menegur teman kita. Loh, kamu hidup kok gitu toh? Kamu kok punya apa yang ingin? Cita-cita kamu apa? Kerja lah, jangan gini-gini aja gitu loh. Bener ya? Itu berasal dari belief kita bahwa kita semuanya punya rencana bagi Bapak Yahweh. Ya. Dalam hidup kita ini ada rencana dari Bapak Yahweh, sehingga hidup kita tidak mau asal hidup gitu. Kita mau hidup dengan sungguh-sungguh, hidup dengan penuh keseriusan. Tapi bukan berarti tidak boleh liburan, tidak boleh guyonan ya kalau hidup dengan serius ya. Boleh-boleh saja. Maksudnya hidup gak sembarangan gitu lah. Ya. Lalu dari kata-kata itu akan membentuk perbuatan kita. Setiap kata-kata yang kita ucapkan kalau negatif ya pasti akan membentuk perbuatan kita. Contohnya tadi kalau yang positif ya, kita akan ngomong ke teman-teman, ayo kita kejar cita-cita kita, ya kan? Ayo supaya rencana Bapak Yahweh terjadi dalam hidup kita, ya kan? Lalu perbuatan kita mengarah ke sana. Ya, kita sudah berbuat mau ngajak teman-teman itu bentuk dari pikiran. Lalu dari perbuatan kita akan kita lakukan terus kita akan menjadi sebuah kebiasaan. Ya, perbuatan yang rutin dilakukan itu akan jadi kebiasaan, dan kebiasaan yang rutin dilakukan akan menjadi karakter kita. Oleh karena itu, yang perlu diubah kalau mau mengubah karakter atau mau membangun karakter building, membangun karakter itu yang harus dibangun adalah beliefnya dulu, hatinya dulu. Kalau boleh saya katakan cara gampangnya atau simpelnya, karakter ini adalah hati kita. Ya, hati kita ini seperti apa? Firman Tuhan katakan seperti orang yang membuat perhitungan di dalam hatinya, demikianlah ia. Bagaimana hati kita? Ini kita perlu jaga dengan baik. Ya. Kalau boleh dikatakan karakter juga merupakan kumpulan dari kebiasaan-kebiasaan kita. Kenapa ada orang yang lembut? Kenapa ada orang yang keras
kenapa ada orang yang terdiam? Kenapa ada orang yang suka rame begitu, suka ngomong gitu ya? Itu kita asalnya itu dari hati, karakter kita gitu. Di dalam Amsal 27 ayat yang ke-19 kita lihat Amsal pasal yang ke-27 ayatnya yang ke-19. Saya katakan seperti wajah memantulkan wajah dalam air, demikianlah hati manusia memantulkan manusia itu. Artinya sesungguhnya manusia itu apa? Yaitu di dalam hatinya. Oleh karena itu Amsal 4 ayat 23 bisa dikatakan, peliharalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah pancaran-pancaran kehidupan. Kita harus menjaga hati kita supaya tetap baik, atau karakter kita tetap baik. Masalahnya karakter itu gampang atau susah diubah? Ya, gampang atau susah? Susah-susah gampang, gampang susah. Karena sudah terbiasa gitu loh. Ya, kalau orang Jawa bilang yen watuk isok ditambani, yen watak mangel tambanane. Nah, yang dari luar pulau saya terjemahkan. Lihat subtitle di bawah ini. Kalau batuk ya itu mudah diobati, tetapi kalau watak sulit diobati. Maksudnya kalau seseorang itu punya karakter jelek, susah diubahnya gitu loh. Ini karakter penting akan dibawa terus sampai kita mati dan dimanapun itu berada. Maka dari itu kita harus mulai menyediakan diri untuk bisa dibentuk oleh Tuhan. Kalau saudara melamar kerja, saudara misalkan jadi bosnya atau jadi HRD-nya, kalau ada dua orang yang melamar dari universitas yang sama, nilainya sama-sama bagus, ya, yang membedakan adalah karakternya. Yang satu karakternya jahat, licik, menipu, gitu ya. Yang satu karakternya baik, jujur. Saudara pilih yang mana? Yang karakternya yang A atau yang B? Si A itu tadi apa? Licik, ya, ngapusinan, ngentetan. Ngentet itu apa? Mutilan, mencuri. Ya. Yang B itu baik orangnya. Saudara pilih yang mana? B. Baik ya toh? Oke, sekarang kalau misalkan kondisinya seperti ini. Si A ini orangnya pinter banget, diajari sekali langsung jalan, langsung bisa. Pinter banget nih. Dan dia multi talenta gitu. Sok gitu, apa saja bisa. Tetapi karakternya kayak gitu, suka bohong, nyurian gitu ya. Tetapi si B loading lama gitu kan. Diajari harus 5, 6, 7 kali baru masuk gitu, baru mudeng. Itu pun tidak 100% seperti yang kita mau. Tetapi hatinya baik, tidak neko-neko. Saudara pilih yang mana? Pilih yang mana? Siapa yang pilih A? Katakan. Siapa yang pilih B? Katakan. Alasannya apa? Ayo. Alasannya apa? Kenapa pilih A? Ya, apa ya? Saya pilih A. Kenapa? Walaupun dia bukan terbaik, tapi kita jahat, tapi kita masih ada perlu untuk memperbaiki dia.
Oke. Jadi dulu pada karakter. Kenapa? Karakternya masih bisa kita ubah. Karakternya masih bisa diubah. Oke. Yang B, alasannya apa? Yang milih B. Hah? Loh, ayo ngomong. Kebalikannya dari Yosua tadi. Kenapa? Ya kalau watak itu kan susah diubah kan. Kalau mungkin kalau rolanya itu kan kita bisa bantu untuk menentukan lagi pergaulan. Ya. Sama-sama bisa diubah. Betul. Tetapi kalau saya milih yang B. Kenapa? Karena karakter ini susah sekali kalau untuk diubah. Kalau keterampilan di lama itu relatif lebih mudah. Kenapa? Tinggal diulang terus pasti bisa. Tetapi kalau karakter itu sudah akan mendarah lagi. Apalagi dia di dalam hatinya tidak ada mau berubah. Tidak ada mau berubah. Aku ini nih, ya wes. Aku ini begini ya begini. Mau tidak mau ya sudah. Susah. Ya. Karakternya keras. Wes gak peduli. Ya itu anu. Nah, kenapa kok bisa seperti ini? Nah, nanti bagaimana caranya mengubah karakter itu? Kalau kita misalkan suka memberontak, gitu ya. Kalau kita punya karakter licik misalkan, kita punya karakter memanfaatkan orang lain demi kepentingan diri kita sendiri. Kalau orang lain menderita, itu urusan mereka. Yang penting saya senang. Karakternya seperti itu misalkan. Mau diubah, bisa diubah. Asalkan yang pertama mau. Nah, sebelum kita masuk ke sana, bagaimana cara mengubah karakter, kita perlu tahu dulu. Karakter ini banyak yang mempengaruhi. Kenapa orang bisa jadi karakter licik atau apa gitu, atau baik itu banyak faktor yang membentuknya. Ya, yang pertama keluarga. Keluarga ini adalah lingkungan pertama kali yang membentuk kita. Kalau orang tuanya suka marah-marah, maka dia akan terbiasa marah-marah. Ya. Orang tuanya kasar, dia akan kasar juga. Orang tuanya suka meso itu apa? Mengumpat. Maka orang itu akan jadi sama gitu. Keluarga yang pertama. Lalu yang kedua, lingkungan teman. Ya. Teman-teman pergaulan kita seringkali dolannya bermainnya dengan siapa itu mempengaruhi kita. Teman-temannya suka baca buku, maka kita akan jadi suka baca buku. Teman-temannya rajin, kita akan jadi ikut rajin. Dulu saya waktu masih kuliah psikologi, kita ada teman yang males, sebetulnya males kuliah, males dapat segala macam, males sering ya suka mau bolos gitu. Tapi karena kumpulnya dengan teman-teman yang rajin kuliah, mencatat, dia ikutan jadi rajin mencatat. Kalau misalkan tidak mencatat, dia pasti akan pinjam catatan teman yang mencatatnya rapi gitu. Itu mempengaruhi. Ya. Lalu selanjutnya yang mempengaruhi yaitu keadaan hidup itu juga mempengaruhi. Keadaan hidup yang penuh tekanan, penuh penderitaan itu juga akan mempengaruhi karakter seseorang. Keadaan yang ada di sekitarnya. Lalu selanjutnya pola pikir, cara kita berpikir, cara kita memaknai sesuatu itu juga mempengaruhi karakter kita. Kalau karakter dijabarkan itu macam-macam, ya. Pokoknya intinya dari karakter ini adalah kumpulan dari kebiasaan-kebiasaan, gitu ya. Saudara bisa mengubah kebiasaan? Bisa. Susah? Lumayan.
Contoh, saudara kebiasaan kalau bangun tidur langsung nyalakan HP, lihat WA, Facebook, Instagram, terus apa lagi? TikTok, apa lagi? Yang lain biasa saudara lakukan itu, terus saudara coba ubah bangun tidur, nggak usah buka HP, bukanya kita itu misalkan sehari 2 hari bisa, habis itu balik mana nih? Ya kan? Saudara biasa nggak pernah olahraga, suruh olahraga sekali 2 hari, wah rajin, 3 hari rajin, 4 hari mulai kita balik 5 hari, wah malas ya. Seperti itu, sama. Saya pun demikian, jarang olahraga. Olahraga semangat berapa hari bertahan begitu, habis itu dan harus mulai lagi dengan lebih kuat lagi. Ya, agak susah untuk kebiasaan. Yang penting kita mau ada niatan yang kuat, itu bisa. Ya, masalahnya karakter ini bagaimana? Kumpulan dari kebiasaan, ya toh. Nah, kita juga perlu yang pertama cara membangun atau mengubah karakter kita. Mengubah ini maksudnya bukan berarti berubah ini ya, apa namanya, menjadi diri kita yang berbeda, tidak. Artinya apa? Yang tidak baik bisa kita kurangi, kita gantikan dengan yang baik-baik, begitu loh. Memang tidak akan bisa sempurna, tetapi paling tidak kita mengarah ke perbaikan, ke kesempurnaan itu, ya. Yang pertama, yang penting mau berubah, mau dulu yang pertama. Kalau pertama sudah tidak mau, ya sudah, mau diapain sudah tidak akan pernah bisa. Yang penting hati kita mau diubah, ya. Yang kedua, ubah pola pikir kita seperti di dalam Roma 12 ayat 2. Roma pasalnya yang ke-12 ayat yang kedua, saya katakan, dan janganlah menjadi serupa dengan zaman ini, tetapi biarlah kamu diubah oleh pembaruan pikiranmu, agar kamu membuktikan apa itu kehendak Elohim yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Jadi pemikiran kita ini harus dibuka dulu, gitu loh. Oke, hati kita mau berubah, diri kita, ya Tuhan, saya mau berubah. Kita jadi gampang marah, sedikit-sedikit marah kok, sedikit-sedikit. Mau diubah, Tuhan saya mau jadi lebih sabar lagi. Yang pertama mau, habis itu baru buka pola pikir kita. Kalau yang tadinya aku ini tidak bisa ditegur, aku ini tidak bisa disenggol, aku ini tidak bisa dikandani, kita mulai ubah pola pikir kita. Kalau yang tadinya kita pikir kalau orang memberitahu, menasehati itu adalah mengejek kita, nangkepnya kita ya, pola pikirnya kita tuh seperti itu. Dibilangin, oh jangan gitu, gini aja. Oh berarti dia nggak suka sama saya, berarti dia ngejek saya. Pola pikir yang pertama, tadinya seperti itu, kita harus ganti pola pikirnya yang kedua. Ya apa? Oh, orang menasihati itu karena sayang sama kita, ingin kita menjadi pribadi yang lebih baik. Maka ketika ada hal-hal yang lain, kita akan mengambil, oh maksudnya begini, gitu loh. Ubah pola pikir, cara kita berpikir itu loh, diubah dulu. Makanya di dalam Filipi 4 ayat 8 di sana dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang manis, semua yang sudah didengar dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya. Maka kita harus isi pikiran kita dengan hal-hal yang baik, benar, mulia, adil, manis, sedang didengar, patut dipuji. Itu pikirin itu terus gitu loh. Jadi kalau ada orang nasihatin, oh yang benarnya bagaimana gitu, yang baiknya itu bagaimana, paham ya? Yang patut dipuji itu bagaimana? Kalau kita berpikirnya, oh dia nasihati saya, kasih tahu saya, oh yo menyang aku ya, nah
seperti apa, kayak kamu ini baik-baik apa lebih baik dari saya gitu. Itu pola pikir yang salah, yang tidak terpuji, betul enggak? Apakah itu patut dipuji yang pemikiran seperti itu? Kan tidak. Gantilah dengan pemikiran yang sedang didengar juga. Ya, kalau yang gitu kan sedang didengar enggak? Enggak. Gantilah dengan dia ini ya sebagai teman yang baik mengingatkan saya, ya bersyukurlah. Kan seperti itu harusnya, betul enggak? Nah, ubah dulu pola pikir yang tidak baik, tidak benar itu diubah. Nah, cara ngeceknya gimana? Ya kita merenung. Selama ini pola pikir kita seperti apa gitu loh. Ya, pola pikir kita ini selama ini selalu berpikir negatif atau yang positif. Pola pikir kita ini benar atau tidak? Pola pikir kita ini memikirkan sesuatu yang patut dipuji atau tidak? Ya saudara ya, dicek ke firman Tuhan. Kalau kita melihat orang lain atau melihat keadaan ini loh yang kita hadapi saat ini, kita berpikir positif atau negatif? Itu yang perlu kita pikirkan selama ini. Ayo sekarang renungkan. Kalau saudara menghadapi sesuatu, seringkali yang saudara pikirkan itu kok gini ya, kok gitu ya, keluhan-keluhan, ataukah Tuhan pasti benar rencana, Tuhan pasti benar rencana. Yang mana? Renungkan. Yang bisa jawab hanya diri saudara sendiri. Yang lain tidak bisa jawab. Orang tua saudara tidak bisa jawab. Yang tahu adalah dirimu sendiri. Oleh karena itu renungkan. Coba saat ini renungkan. Iya, aku pikirannya ya apa? Seperti apa sehari-harinya? Pikiran saya membawa kebaikan atau malah pikiran yang negatif? Kalau sudah tahu pemikirannya negatif, ya berubahlah. Begitu ya. Yang ketiga, setelah berubah pola pikir, ya ubah kebiasaan kita. Yang tadinya marah-marah, gampang marah, diubah kebiasaan kita. Kalau mau marah, direm. Saudara ngomong ke diri sendiri. Kalau sudah biasanya disenggol sidik, marah, tarik nafas dalam. Biasanya langsung keluar kebun binatang, keluar sepatanannya sumpah serapah ya, atau keluar kata-kata yang tidak baik, langsung direm. Gitu. Kita ngomong ke diri sendiri. Kalau gini jangan langsung jeplak, jangan langsung ngomong, pikir dulu. Gitu. Ada banyak teknik-teknik untuk meredam kemarahan, bisa. Banyak hal yang bisa ini. Yang penting apa? Ubah kebiasaan. Makanya kita harus apa? Merenung. Maka dari itu saudara, ketika kita saat teduh, itu kita juga sama dengan merenung. Maka kadang Roh Kudus yang berbicara di situ. Ayo, kamu tadi kok begini? Kan tidak boleh, harusnya begini. Oh gitu ya, ya. Jadi lain kali tidak boleh gitu ya. Iya. Nah, seperti itu. Ayo, kamu tadi kok mikirnya licik ya, manfaatkan temanmu yo. Kamu tidak peduli sama temanmu, dia lo kasihan kayak gitu. Masa kamu enak-enak? Tidak boleh gitu. Oh iya. Kenapa aku memanfaatkan? Harus kebiasaan piye yo. Tidak boleh. Oh iya ya sudahlah. Ya ingatkan aku lagi nanti kalau suka apa mulai memanfaatkan teman, ingatin aku. Seperti itu. Jadi ada Roh Kudus seperti teman kita yang terbaik. Maka dari itu sering-seringlah merenung atau bahasa rohaninya saat teduh, saudara. Saat teduh ini isinya apa? Kita memuji Tuhan, membaca firman Tuhan, merenung. Kayak gitu. Ya. Oke, selanjutnya setelah kita mau diubah pola pikir, ubah kebiasaan. Lalu yang keempat, pilih lingkungan yang mendukung. Lingkungan
mendukung ganti. Contoh yang bisa diganti adalah lingkungan apa? Teman. Nah, keluarga nggak bisa diganti, saudara. Ya, wah keluarga kita aku tak ganti keluarga nggak bisa. Yang bisa diganti adalah lingkungan teman. Teman-teman saudara mesohan suka apa miso itu bahasa Indonesia? Omong kotor. Nah, atau sumpah serapah keluar semuanya, ganti cari teman-teman yang lain yang tidak suka misoan, tidak suka sumpah serapah, gitu loh. Lu aku nanti dibilangi sombong nih, demi kebaikan kamu sendiri, ditap sombong ya wes biarin. Yang penting kita tidak terseret dengan lingkungan yang tidak baik. Firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 33. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-33. Di sana dikatakan apa? Janganlah tersesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saudara sudah punya kebiasaan yang baik di gereja, puji Tuhan, ya kan? Biasa tidak mudah marah. Saudara temenannya sama orang-orang yang mudah marah, pasti cepat atau lambat itu akan mempengaruhi saudara. Yakin? Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Kurang-kurang katakan pergaulan yang buruk. Kalau saudara gaulnya sama orang-orang seperti itu, ya akan jadi seperti itu. Ya. Jadi pilih lingkungan yang mendukung saudara. Kalau tidak mendukung setinggal lah. Betapa? Lu gak setia kawan. Ini bukan masalah tidak setia kawan. Ini masalah masa depan, masalah karakter. Kalau kamu tidak bisa mengubah teman-temanmu, kamu harus lari dari situ. Cari teman baru. Banyak teman-teman yang berkualitas kok. Kalau bingung cari teman yang berkualitas, kita bentuk saja nih teman-teman nih yang ada di sini nih. Gaul aja tiap hari itu. Kita bersama, sama-sama maju. Betul enggak? Daripada kita bingung cari teman yang lain. Aku udah punya kenalan lagi, teman-temanku udah kenal apa? Ya sudah, ini teman-teman juga, bener enggak? Begitu. Saudara ya? Pilih lingkungan yang mendukung. Selanjutnya pilih role model. Apa itu role model? Contoh. Seseorang yang bisa kita contoh kehidupannya. Kita ingin menjadi seperti bagaimana? Nah, kita punya role model yang luar biasa sekali. Itu siapa? Tuhan Yesus. Ikuti teladan Tuhan Yesus. Bagaimana cara tahunya? Ya baca kitab suci makanya. Iya toh? Saudara, ketika kita baca kitab suci dan doa tiap hari, maka kita akan bertumbuh. Ada lagunya toh? Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau tumbuh ya baca kitab suci dan berdoa tiap hari. Ya, jadikan ketika kita baca firman Tuhan, jadikan Yesua sebagai role model kita. Kita ingat-ingat ketika kalau Yesua menghadapi ini, kira-kira dia akan melakukan apa? Kita ingat-ingat itu. Kalau ketika kita dibohongin, ketika kita dijelek-jelekkan sama orang, apa ya? Kira-kira kalau Tuhan Yesus dijelek-jelekkan dan dibohongi, kira-kira Yesus akan melakukan apa? Balas dendam, ganti ngapusi, ganti menjelek-jelekan? Tidak. Nah itulah maksudnya role model itu, kita menjadikan seorang sebagai contoh, kita itu role model. Seperti saudara kalau ngefans dengan bintang film, ngefans banget sampai gambarnya ditambah di kamar. Soalnya tiap hari dengar lagunya atau dengar suaranya begitu, atau bahkan wallpapernya di HP diganti pakai artis itu sedang
saudara sedang mengidolakan, saudara sedang membuat artis itu role model saudara, gitu. Jadi kita harus jadikan Yesus sebagai role model kita. Bagaimana? Ya, yang ada di dalam pikiran kita, bagaimana kalau Yesus menghadapi hal ini, apa yang akan dia lakukan? Bagaimana kita bisa tahu jawabannya? Ya baca kitab suci, kembali lagi dan berdoa. Tuhan berikan hikmat bagaimana aku harus berespon. Sakit hati Tuhan aku, bla 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 bla. Nanti habis itu diam sejenak, Roh Kudus tolong. Nah nanti biasanya kan ada kayak suara di dalam hati, kesan di dalam hati. Ini ya. Misalkan kapan hari kan dia butuh apa gitu ya. Coba kamu punya duitnya dan tidak terlalu mahal, kasih lah. Seperti itu misalkan. Atau bagaimana tergantung kamu, terus gimana nanti kamu. Ya. Lalu selanjutnya yang keenam, minta pertolongan Roh Kudus. Kalau dengan usaha kita sendiri tidak mungkin bisa. Ya. Kalau karakter ini boleh kita samakan dengan hati kita, maka kita mintalah hati yang baru dari Roh Kudus. Minta hati yang baru. Karena Tuhan sendiri sudah menjanjikan bahwa Dia akan memberikan hati yang baru bagi setiap kita. Di dalam Yeskiel pasalnya yang ke-36 ayat yang ke-26 sampai 27, Yeskiel 36 ayat 26 sampai 27 di sana dikatakan, Aku juga akan memberikan kepadamu hati yang baru, dan aku akan menaruh roh yang baru di dalam kamu, dan aku akan menjauhkan hati batu dari tubuhmu, dan aku akan memberikan kepadamu hati daging. Aku akan menaruh rohku diam di dalam kamu, dan akan membuat kamu berjalan dalam ketetapan-ketetapanku, dan kamu akan memelihara peraturan-peraturanku dan melakukannya. Artinya kita boleh minta hati yang baru, karena segala tingkah laku karakter ini terlihatnya dari ya tingkah laku kita, apa yang kita lakukan itu karakter juga. Sumbernya dari mana? Dari hati. Ya, itu kita minta Tuhan ubah hatiku, maka Tuhan akan mengubah hati kita. Mungkin tidak dalam semalam, langsung Tuhan berikan aku kesabaran, ubah hatiku menjadi hati yang sabar Tuhan, tidak mudah marah Tuhan. Oke, besok langsung disenggol sedikit, dijelek-jelekan sedikit, haleluya, tidak apa-apa. Terima kasih ya. Dan itu harus ada usaha juga dari kita, mau untuk berubah, begitu loh. Perlu ada kerjasama dengan Tuhan. Loh, Tuhan kan Maha Kuasa. Iya, Tuhan Maha Kuasa, tapi Tuhan ingin kerjasama juga dari kita, gitu loh. Tidak enak-enakan, tapi Tuhan tolong celit. Loh, emangnya Tuhan siapamu? Kok disuruh-suruh terus, telang-teling, emangnya jin Aladin. Ya, cara kerja Tuhan tidak seperti itu. Tuhan menginginkan ada bagian yang kita lakukan juga. Salah satunya apa? Yaitu ubah teman-teman kita, lingkungan yang tidak mendukung, ya kan? Lalu apalagi kita mengubah pola pikir kita, seperti itu. Kita berusaha juga apa yang bikin kita jadi lebih sabar, misalkan. Oh, kalau marah tarik nafas dalam, itu bisa. Ada banyak, ya saudara. Nah, supaya karakter kita ini kuat di dalam Tuhan, menjadi karakter yang baik, kumpulan dengan teman-teman yang baik. Ya, jadikan firman Tuhan sebagai pedoman kita dalam kehidupan kita ini. Ya,
Saudara boleh mengidolakan artis, silahkan, musisi siapa silahkan, tetapi jangan kenemenan. Kenemenan itu apa ya bahasa Indonesianya? Keterlaluan. Jangan sampai keterlaluan. Artinya apa? Semua gaya pakaiannya ditiru, apanya ditiru, cara ngomongnya ditiru, cara jalannya ditiru. Nah, buat apa? Saudara tidak punya jati diri kalau gitu. Jati diri kita ini adalah anak-anak Elohim, anak-anak Bapa Yahweh yang Tuhan sudah punya rencana buat hidup kita. Gak usah tiru-tiru orang lain. Kalau tiru untuk jadi lebih baik, boleh. Tapi jangan tiru kulit luarnya gitu loh. Cara jalannya harus mirip, cara ngomongnya, gayanya harus. Bukan. Tapi apa? Lebih dari itu. Hatinya itu kita harus mengarah kepada role model kita, Tuhan Yesus, gitu loh. Paham ya ini saudara-saudara? Jadi yang pertama yang penting adalah mau berubah. Ini tidak mau berubah, mau dikapakai pun tidak akan bisa berubah. Dan Roh Kudus tidak akan bisa mengubah hidup kita, hati kita. Kalau kita yang menutup diri, kita tidak mau. Tuhan tidak akan maksa kok. Seperti itu. Dulu itu seperti Yunus dipaksai, itu lain kasus. Ya, saudara. Jadi yuk mari kita mumpung masih muda, ya. Mari coba kita ubah karakter kita menjadi ke arah yang lebih baik. Bukan berarti misalnya saya itu karakternya pendiam, Pak. Apakah pendiam itu jelek? Ya tidak juga. Terus saya ini orangnya yang ramai sekali lah pokoknya, suka ngomong gitu. Apakah itu jelek? Ya tidak juga. Hanya kita bisa mengendalikan kapan harus ngomong, kapan harus diam. Sama aja, yang pendiam juga begitu. Kita harus tahu kapan harus diam, kapan harus tidak diam. Nanyain, gimana? Amin. Sangat diam, Pak. Jangan gitu, ya kan, saudara. Kita menjadi anak-anak muda, yuk. Anak-anak muda ini mumpung masih relatif lebih mudah berubah daripada yang sudah dewasa umur 30-40an seperti saya ini, itu akan lebih sulit. Tetapi tidak berarti tidak bisa berubah juga. Terus selama kita hidup ini kita terus berubah, belajar untuk terus berubah menjadi seperti manusia. Ya, saya pun masih berjuang untuk menjadi seperti manusia. Ya, semua manusia yang masih hidup itu masih berjuang menuju ke sana. Sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus bilang cukup, pulang. Nah, di absen pulang ya pulang. Kan begitu. Kalau belum pulang terus bekerja. Gitu. Bekerja lah, mengubah hati kita menjadi seperti hati Tuhan Yesus. Karakter kita berubah ya. Bekerja bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita lakukan apa yang untuk kemuliaan nama Tuhan. Begitu. Kerjasama dengan Roh Kudus. Ketika kita tidak mampu, Tuhan akan memberikan kemampuan. Yang penting mau, bukan mampu, mau. Ya. Ketika kita lakukan bagian kita, maka Roh Kudus akan melakukan bagiannya. Amin, saudara. Saudara mau mengubah karakter-karakter saudara yang mungkin tidak sesuai dengan firman Tuhan, diubah menjadi sesuai dengan firman Tuhan? Mau? Saya tidak tahu bagaimana apa yang sedang saudara pergumulan karakternya seperti apa, ataukah pemarah, ataukah suka bohong, ataukah bagaimana. Apapun itu, jangan putus harapan. Kita semua bisa berubah. Yang penting mau berubah. Amin ya. Biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kita sehingga kita menjadi anak-anak muda yang betul-betul ngerti rencana Tuhan bagi kehidupan kita, sehingga
Ketika kita tahu rencana Tuhan, karakter kita itu akan diarahkan ke sana. Begitu. Ya. Kita sudah tahu bagaimana pembentukan karakter yang mempengaruhi apa yang bisa kita ubah. Loh, kalau keluarga saya begini-begini, bagaimana? Tiap hari marah-marah terus bapak ibu ini. Kita minta Roh Kudus menjamah mereka supaya tidak marah-marah setiap hari. Ya, ini yang kita bekerja sama dengan Roh Kudus. Seperti itu. Mari kita tundukkan kepala. Bapak Ibu sudah berkata-kata, kiranya firman yang sudah ditaburkan ini boleh menjadi rema buat setiap anak-anakmu yang sudah mendengar, sehingga anak-anakmu ini mau mengubah karakter mereka menjadi seperti karaktermu. Biarlah karaktermu yang mulia itu boleh engkau transferkan kepada setiap kami yang mendengarkan firman-Mu ini, sehingga kami menjadi anak-anak muda yang berkualitas, menjadi anak-anak muda yang engkau pakai dalam setiap kehidupan kami, dimanapun kami berada. Roh Kudus mampukan kami, bimbing kami selalu untuk kami boleh tetap ada dalam jalan-jalan-Mu, dan bila karakter kami menjadi seperti karakter Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Mesias kami berdoa. Haleluya. Amin.